Klem ya, klem ada minimal kita pakai 3 ya, 3. Kemudian ini ya klem, ada klem lurus, ada klem bengkok ya. Kalau klem bengkok seperti ini biasanya ini ada yang nyebut juga klem mosquito atau klem arteri, boleh ya karena ujungnya kecil. Ini penting nanti untuk kita menghentikan pendarahan ya, minimal kalian harus punya 1 ya, model gini ya yang kecil. Selain klem apalagi needle holder ya, ini untuk megang jarum 1 cukup. Kemudian apalagi pinset ya, pinset gunakan yang anatomis aja kalau bisa, 2 ya minimal. Terus gunting ini juga penting ya, kita harus minimal punya 2 gunting benang ya, yang seperti ini, yang kasar ya, dan gunting jaringan seperti ini. Ini gunting halus ya kalau kita ngomong, atau meson boom ya, meson boom. Kalau bisa cari yang ujungnya enggak lancip, ini soalnya kadang berbahaya ya. Ini gunting benang ya, biasanya kalau bawah tumpul ini benang. Oke, ada yang tertinggal sini instrumen, kurentang boleh ada boleh enggak ya, enggak wajib. Scalpel lah itu kadang perlu ya. Ini untuk teknik sirkum yang apa? Teknik sirkum ada berapa yang kita pakai? Ada sleeve, ada dorsum sisi, ada yang guillotine ya. Ini untuk teknik yang guillotine ya, untuk scalpel. Oke, terus apalagi? HP-nya ya, pada habis pakai kita jarum benang. Jenis apa benangnya? Catgut ya, yang diserap, intinya diserap. Itu ada 2 macam. Pernah tahu apa? Jadi ada yang absorb sama dilepas. Ya, itu kan secara umum ya, absorbable apa non absorbable. Nah, yang absorbable yang diserap itu sendiri ada 2 macam. Ada plain catgut, ada chromic catgut. Boleh salah satu itu ya, tapi kita biasanya pakai plain. Plain itu 3 hari sampai 1 minggu sudah lepas. Kalau chromic lebih lama, bisa seminggu lebih ya. Gunakan yang paling cepat larut ya, yang plain catgut. Ukuran berapa? Tiga 0 atau 4-0 ya untuk jarumnya ya. Gunakan yang jarumnya cutting atau yang round. Apa bedanya? Cutting itu ya yang simbolis segitiga biasanya ya, itu tajam, itu lebih enak kalian nanti jahit. Kalau yang round itu biasanya untuk organ dalam, kosa, organ dalam ya. Ya, simbolnya di sini bulat biasanya. Ini enggak ada misalnya. Yang cutting segitiga ya. Kan sudah dapat itu kan? Jahit menjahit sudah toh? Tata boga atau tata busana. Ya. Jadi nomor 30 atau 40 ya. Kalau anaknya kecil biasanya saya pakai yang 40. Kalau anaknya agak gede, sudah usia SD, boleh yang 30 ya. Kemudian apalagi BHP-nya ini povidone iodine ya, boleh betadine, merek lain boleh. Kemudian ini apa? Lidocaine. Nah, pilih yang murni ya, yang lidocaine murni ya. Jadi untuk kalian pemula jangan pilih yang ada adrenalin ya. Biasanya nama dagangnya itu PHKin. Itu ada risiko ya, masuk pembuluh darah besar.
ya efeknya adrenalin ya. Kedua, waktu kita tindakan pendarahan sedikit, begitu selesai efek obatnya bior, pendarahan banyak pendarahannya ya. Oke, terus plester ya standar kasa steril ya. Oke, sudah. Kalau sudah, apa langkah-langkahnya? Sterilisasi. Sterilisasi. Infeksi. Ya. Cuci tangan dulu berapa langkah? 6 langkah. 7 langkah mau 5 langkah? 7 6 Kok nggak kompak? Baca lagi ya. Masa aku ngajari mah cuci tangan. Ya. Tangan 6 langkah ya. Terus setelah itu pakai handscoon steril atau yang on? Steril ya, nggak aja dah pakai. Terus itu sudah kan mempersiapkan alat, inform consent ya, baca doa ya, jangan lupa. Ada poinnya nanti di penilaian ya. Terus kita lakukan desinfeksi dengan kasa Steril. steril. povidone iodine ya. Diulang 3 kali ya, sama dengan pasang kateter ya. Kemudian tutup steril lupa. Nah, ini dipasang dulu ya kalau manekin ya. Kira-kira ada pertanyaan sampai sini? Ada yang sudah pernah ikut sunatan massal? Farida dok. Saya Sudah. Farida. Sudah kan? Sudah steril ya, sudah tutup. Terus apa lagi? anestesi. Tadi spetnya lupa ya, belum disebutkan alat-alatnya. Pakai spet 1 mili. boleh, jarumnya 1 mili. Cuman saya lebih prefer yang nomor 25. 25 itu kecilnya seperti 1 mili tapi dia lebih panjang. Needle nomor 25 ya. Oke, masukkan didukain sini ya. Berapa ampul? 1. Ya, sesuai dosis ya. 1 mili. Berapa dosis didukain? Kamu yang sudah pernah melakukan, Bro. Jangan dikasih sebanyak-banyaknya, ayo. Bahaya. Nanti cari berapa miligram per kilogram berat badan ya. Maksimal ya, dosis maksimal ya. Yang stase sebelumnya sudah saya jelaskan semua, nanti kamu tanya ya teman-temanmu yang sudah ya. Kemudian ini udah, anggap aja sudah ada didukainnya ya. Kita lakukan anestesi berapa macam tekniknya? Ada 2 teknik ya, dengan anestesi blok atau dengan infiltrasi ya. Kalau anestesi blok caranya gini, kamu injeksikan persis di pangkal penis ya. Itu tujuan kita di nervus dorsalis penis ya. Letaknya itu dia di antara krus medial dan lateral ya, tengah. Kita suntikkan sampai terasa sensasi menembus kertas ya, itu artinya menembus fascia. Kamu aspirasi aman, tidak ada pendarahan, kamu suntikkan ya secara infiltrasi sampai keluar ya. Itu sebenarnya cukup sudah ya anestesi blok pada anak-anak yang agak kecil. Tapi kalau dia udah mulai gede anaknya, kadang tetap kita perlu kombinasi dengan anestesi apa? Infiltrasi ya. Enak pakai yang kecil kalau infiltrasi ya. Sini bukain. Kamu suntik sekitar sini arah jam 6 ya, di
pangkal penis sama menelusuri bagian lateral sampai di atas ini. Sedot kan, nggak ada darah ya, kamu masukkan terus ke sisi sebelahnya ya, dan sampai samping sini ya. Aspirasi aman, obatnya masukkan. Cukup di subkutan ya, nanti dia tandanya ini gelembung ya kalau sudah benar. Bagian bawah cukup ya. Cuma kadang kalian kalau masih belajar ya, anestesi blok ya nggak masuk ada, terus di blok tetap dia terasa sakit ya. Makanya ini kuncinya kitan itu di anestesimu ya. Kamu gimana memastikan itu sudah terblok atau belum? Tes ya, dicubit dengan pinset di semua titik yang akan dipotong ya, melingkar ini. Kalau sudah tidak terasa aman. Tapi kadang ada satu titik belum kebas ya, belum tebel ya, kamu tambah lagi infiltrasi aja di arah yang dia tebel ya, misalkan di atas, kamu tambahkan lagi infiltrasi kanan kiri, wes lebih aman, kamu blok semua sama infiltrasi ya. Sudah aman. Tes ya, kadang anak itu nakal, nggak dipegang ya dia bilang sakit ya. Gimana kita tahu ini tidak sakit beneran? Gimana? Nggak usah tanya, langsung dicepit ya kan, kelihatan ya ekspresi atau gerakan. Atau kita gini di tes gini, nggak usah dipegang, ini sakit apa enggak? Tapi ketika kita gini, ini sakit enggak? Berarti dia sudah kebal ya. Oke, terus sudah, berikutnya adalah memecahkan kulit sama ya, membebaskan ya glans dan kulit prepusio. Bisa gini, pastikan dulu tapi udah nggak sakit ya, dicepit-cepit gini nggak sakit, baru kamu bebaskan. Kadang masih glansnya ini masih terasa, cuman nggak nyeri ya. Makanya kita perlu blok. Kalau blok udah glansnya nggak terasa juga ya. Kalau cuman infiltrasi, glansnya masih terasa. Ini kita bisa membebaskan juga dengan cara tumpul dengan kasa ya, kita pelurut gini ya, diturunkan ya sampai bebas, sampai terlihat sulcus coronariusnya ya. Oke, kalau sudah bebas terus dilakukan apa berikutnya? Klem ya. Arah jam 11, 1, terus 6 ya. Setelah itu ini arah jam 6 itu kamu luruskan ini ya. Apa garis tengah ini apa namanya? Frenulum ya. Terus gunting ya. Gunting juga hati-hati ya, ini karena tajam, jangan sampai kena glansnya ya. Jadi harus kamu tarik ke atas ya, menjauhi glansnya. Setelah itu gimana berikutnya? Kita gunting melingkar ya, mengikuti cekungan dari sulcus coronarius ya. Ya, melingkar dengan jarak sekitar setengah senti ya. Pokoknya sisakan ini kulit mukosanya ya. Kalau mukosanya habis susah nanti jahitnya. Dijahit sama glansnya ya jangan ya. Jadinya nanti nggak estetis nanti ya. Terus jangan bergerigi ya, biasanya tremor tahu-tahu ya gempa lokal ya. Ini jadi bergerigi. Pengen halus ini kamu motongnya satu gini, continue ya, jangan krek gitu ya. Satu gini, kurang rapi ya dilapikan lagi ya, boleh kok. Yes.
belajar motong dulu kamu ya. Potong kain. Udah? Setelah ini apa? Yang bawah ini kadang masih sisa, ini kamu rapikan boleh aja, tapi jangan terlalu banyak ya, karena ini tempat pembuluh darah dan saraf ya. Secukupnya aja. Terus Pendarahan. cari pendarahan ya, boleh dengan klem, boleh dengan cutter. Terus kita jahit cross. Misalkan ini ada pendarahan di sini nih ya, kita jahit cross mukosa terus ke kulit ya. Nanti diulang. Jahitan silang ya, pernah tahu ya? Cross atau figure of 8. Sama diulang, mukosa masuk ke kulit ya. Jadi pembuluh darah itu pas di tengah-tengahnya silangmu ini ya. Itu namanya jahitan cross untuk menghentikan pendarahan. Tapi kalau kita punya alatnya yang kayak solder itu, diatermi, itu enak, dicas sudah berhenti dia. Terus simpulnya kayak biasa ya, surgical dulu 2 kali putaran, terus 1 kali, 2 kali ya. Ini kita klem dulu ya. Setelah itu jahit lagi di arah jam 6 dulu ya, atas bawah dulu 12. Ini Mas tolong asisten pegang. Ini sama bawah, ini jahitan cross. Sebenarnya atas tadi tidak wajib jahitan cross ya, kecuali ada pendarahan di situ ya. Kadang pendarahan di samping bisa ya, disesuaikan aja. Kalau tidak ada pendarahan, kalian boleh jahitan simple interrupted biasa. Tapi kalau di arah jam 6 wajib ya, ini harus di cross. Kulit terus mukosa ya. Kan arah kita dari bawah jahitnya. Kalau arah kita dari atas ya mukosa dulu terus kulit. Tergantung kalian enaknya gimana ya. Ini sama kulit terus mukosa ya. Jadi bentukan jahitan ini kayak angka X, namanya jahitan cross ya. Ini dulu kan kalian belajar jahit, ada jahit matras, vertikal, horizontal, ada juga jahit cross ya, kan untuk silangnya. Nah, simpul pertama 2 kali ya, simpul kedua 1 kali cukup, 1 kali lagi, jadi total 4 kali simpul ya minimal. Di lem lagi. Oke. Terus berikutnya jahitan biasa ya, samping-samping ya, terserah mau berapa kali. Minimal 3 kali ya. Tetap tahan ya. Ini kalau kita punya asisten, ini tujuannya gini, mengarahkan supaya operatornya lebih mudah ya. 3 ya, 1, 2, 3 ya. Dan kalau ujian ya minimal 4 jahitan ya, atas bawah kanan kiri ya. Bisa tuh 4 jahitan? Enggak cukup katanya. Jahitan 1 ya ini aja ya, 1 aja. Nah, sebelahnya lagi.
jahitan gini. Dua kali. Oke, wes sudah. Wes gampang toh, bisa toh. Kalian belajar ya jahit, gunting. Anggap aja udah selesai. Ini kamu potong juga. Terus berikutnya apa? Cari perdarahan. Wis lewat deh. Udah lewat. Ya boleh dipastikan lagi ya. Kalau masih ada ngerembes sini mungkin perlu kamu jahit lagi ya. Kemudian terakhir ditutup ya, kasih betadin ya lukanya ini. Sekarang sudah tidak perlu dibuat rapet gitu ya. Tambah lama nanti keringnya. Jadi kita cukup bikin model slebor gini aja ya. Slebor tau slebor. Spakbor ya, sepeda motor itu slebor. Testernya gini aja. Ya. Anggap aja ini di suprapubis ya. Ini tujuannya cuma ngelindungi dia supaya nggak kegesek-gesek celananya, sarungnya ya. Atau cara kedua, misalkan pada anak yang agak besar kan rawan terjadi pendarahan ya. Kamu boleh bebat, tapi simpel aja bebatnya. Kuku-kuku ya. Ini berapa kali ya. Terus digantung sini ya, di atas sini ya. Masih ingat nggak dulu kamu? Itu ya. Udah selesai nanti. Kapan dilepas ya? Sehari cukup ya. Kalau lengket ditetesi air infus itu biar. Terus salepnya pilih salep yang apa di situ? Antibiotik ya. Sufratul. Gentamisin antibiotik. Atau yang kita pakai itu